Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dwi Nugroho SEMA selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kuantitatif Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait soal UTS beserta jawabannya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Safna Zakia dengan NPM 2311011038. Baik, pada soal UTS kali ini membahas dua jenis soal. Yang pertama yaitu analisis jaringan dan yang kedua analisis transportasi. Kita langsung saja membahas jawaban untuk soal yang pertama yaitu 1A, di mana perintahnya adalah gambarlah jaringan rute tersebut dalam bentuk diagram. Kita mulai dari beberapa rute yang tentunya saling berhubung. Dimulai dari rute A ke rute B, jaraknya adalah 7. Selanjutnya rute A ke rute C 5, rute B ke C 3, rute B ke D 6, rute C ke D 8, rute C ke E 4, dan rute D ke E 5. Selanjutnya, untuk jawaban 1B, di mana perintahnya adalah tentukan lintasan terpendek dari A ke E menggunakan CPA dan PERT. Yang pertama, kita akan menggunakan metode CPA, di mana rumusnya adalah EET dalam kurung I sama dengan maksimal dalam kurung EET sebelumnya plus durasi atau jarak. Di sini ada 5 event atau aktivitas. Selanjutnya jalur masuk, perhitungan, N terbesar, dan yang terakhir EET. Pada aktivitas A, jalur masuknya kosong, perhitungannya kosong, N terbesarnya kosong, maka EET-nya dituliskan dengan angka 0. Untuk aktivitas B, di mana jarak A ke B sama dengan 0 plus 7, perhitungannya 7, N terbesar 7, maka dihasilkan EET-nya 7. Untuk aktivitas C, di mana jarak A ke C 0 plus 5, dan juga B ke C 7 plus 3, sehingga ditentukan hasil maksimalnya antara 5 dan 10 yaitu 10, maka N terbesarnya 10 dan EET-nya 10. Selanjutnya, aktivitas D, di mana ada aktivitas jarak B ke D yaitu 7 plus 6 dan C ke D 10 plus 8, di mana hasil maksimal yang ditentukan di antara 13 dan 18, maka diambil jumlah yang terbesar yaitu 18 dan untuk EET-nya adalah 18. Dan aktivitas yang terakhir yaitu aktivitas E, di mana yang terhubung ke titik E adalah C ke E yaitu 10 plus 4 dan D ke E 18 plus 5. Sehingga hasil maksimalnya antara 14 dan 23, sehingga diambillah nilai tertinggi yaitu 23 dan EET-nya 23. Jadi EET yang didapat adalah 23 km. Selanjutnya untuk langkah kedua mencari LET, di mana rumus LET sendiri adalah LET dalam kurung I sama dengan minimal dalam kurung LET sesudahnya plus durasi atau jarak. Di sini ada 5 aktivitas yang terjadi juga, tetapi dimulai dari titik terbelakang atau titik E, di mana jalur keluarnya adalah 0, perhitungannya 0, N terkecilnya 0, sehingga LET yang dituliskan adalah 23. Pada aktivitas D, di mana titik diawali dengan D ke E, yaitu 23 dikurang 5, perhitungannya 18, N terkecilnya 18, sehingga LET-nya adalah 18. Untuk aktivitas C, di mana dimulai dari C ke D, yaitu 18 dikurang 8, dan C ke E 23 dikurang 4, sehingga hasil minimal yang didapat atau hasil yang paling terkecil antara 10 dan 19 adalah 10, sehingga N terkecilnya 10 dan LET-nya 10. Aktivitas B, di mana B ke C sama dengan 10 kurang 3 dan B ke D 18 kurang 6, sehingga hasil minimal yang didapatkan adalah 7, N terkecilnya 7 dan LET-nya 7. Dan yang terakhir aktivitas A, di mana A ke B sama dengan 7 dikurang 7, A ke C sama dengan 10 dikurang 5, sehingga hasil minimal yang kita dapatkan antara 0 dan 5 adalah 0, N terkecilnya 0, dan LET yang didapatkannya adalah 0. Dan langkah terakhir yaitu mencari TF atau total float, di mana rumus TF sendiri yaitu LET atau F dikurang EET atau S dikurang durasi atau jarak. Dalam tabel ini terdapat beberapa aktivitas yang dimulai dari titik ke titik dengan durasi, dengan LET dan juga dengan EET yang sudah ditentukan, sehingga akan mendapatkan TF yang seharusnya didapatkan. Baik, kita mulai dengan titik yang pertama yaitu titik A ke B,
di mana 7 dikurang 0 dan dikurang 7 adalah 0, sehingga TF-nya adalah 0. Titik kedua yaitu AC, di mana 10 dikurang 0 dikurang 5 adalah 5. Titik B ke C, di mana 10 dikurang 7 dikurang 3 adalah 0. Di mana titik B ke D, 18 dikurang 7 dikurang 6 sama dengan 5. Di mana titik C ke D adalah 18 dikurang 10 dan dikurang 8 adalah 0. Titik C ke E, 23 dikurang 10 dikurang 4 adalah 9. Dan yang terakhir, titik D ke E, 23 dikurang 18 dan dikurang 5 adalah 0. Sehingga jalur kritis yang dihasilkan adalah AB, BC, CD, dan DE. Sehingga jalur seterusnya yaitu A, B, C, DE. Dan total waktu proyek atau jarak terpanjangnya adalah 23 km. Oke, selanjutnya kita akan membahas metode PERT, di mana tabel format per aktivitas di sini sudah kita ketahui. Pada aktivitas di sini ada 4 aktivitas dengan 3 poin utama yang sudah didapat, di mana kolom A itu adalah optimis, kolom M adalah kemungkinan besar, dan kolom B adalah pesimistis. Di samping tabel format per aktivitas tersebut, sudah ada 3 rumus yang kemudian harus kita cari sehingga kita akan mendapatkan jumlah PERT yang diinginkan. Di mana dimulai dengan rumus rata-rata, dari titik A ke B kita mendapatkan angka 7, titik B ke C kita mendapatkan angka 3, titik C ke D kita mendapatkan angka 8, dan titik D ke E kita mendapatkan angka 5. Baik, selanjutnya untuk simpangan baku kita mulai dari titik A ke B, di mana jumlah yang didapat yaitu 0.6667, titik B ke C kita mendapatkan 0.3333, titik C ke D kita mendapatkan 0.6667, dan titik D ke E kita mendapatkan 0.3333. Dan yang terakhir yaitu variance, di mana kita mulai dari titik A ke B dengan jumlah yang didapatkan yaitu 0.4444, titik B ke C kita mendapatkan nilai 0.1111, dan titik C ke D kita mendapatkan 0.4444, dan titik D ke E kita mendapatkan 0.1111. Dari ketiga perhitungan rumus di atas, kemudian kita cari jalur kritisnya dari A ke B, ke C, ke D, dan juga ke E. Untuk M yang dihasilkan adalah 7 plus 3 plus 8 plus 5 sama dengan 23. Untuk S kuadrat yang dihasilkan adalah pertambahan dari 0.4444 plus 0.1111 plus 0.4444 plus 0.1111, yaitu dihasilkan 1.1110. Dan yang terakhir, S yang dihasilkan yaitu akar dari 1.1110 sama dengan 1054. Nah, jika peluang selesai kurang dari sama dengan 25, maka hasilnya adalah Z sama dengan 25 dikurang 23 dibagi 1054 sama dengan 1898. Sehingga P atau PERT yang ditemukan adalah 0,971 atau 97,1%. Baik, untuk jawaban 1C di sini, yaitu analisis jaringan dapat membantu perusahaan logistik dalam menentukan rute pengiriman tercepat dan paling efisien dengan memperlihatkan hubungan antar titik distribusi secara sistematis. Selain itu, analisis ini juga mendukung perencanaan jadwal, alokasi waktu, pengendalian waktu, dan identifikasi resiko keterlambatan, sehingga keputusan pengiriman dapat dibuat lebih tepat, efisien, maksimal, dan terukur. Next, kita akan membahas terkait soal analisis transportasi. Baik, yang pertama akan kita bahas terkait perhitungan NWC. Di sini terdapat 4 pabrik dan 4 gudang, adapun tambahan dummy yaitu berjumlah 6. Kita mulai dengan perhitungan pertama. Pada pabrik 1, di sini dia memiliki suplai 20 dengan pemenuhannya dari kolom P1 G1 15 plus P1 G2 5 sehingga suplai P1 terpenuhi. Selanjutnya suplai P2 yaitu 30. Di sini ada penjumlahan kolom yaitu antara P2 G2 25 dan P2 G3 5 sehingga 25 tambah 5 30 dan memenuhi suplai P2. Selanjutnya P3 memiliki suplai 25 di mana penjumlahan antara
P3 plus G3 dan P3 plus G4 di sini. Didapatkan angka 20 plus 5 sehingga 25 terpenuhi pada suplai P3. Dan P4, suplainya ada 21. Kolom yang diisikan adalah P4, G4, 15. Dan P4 plus dummy, yaitu 6. Sehingga dijumlahkan 15 plus 6 adalah 21 dan suplai pada P4 terpenuhi. Selanjutnya untuk gudang. Untuk gudang yang pertama, demand-nya 15, di mana demand tersebut didapatkan dari P1, G1. Selanjutnya untuk gudang 2, demand-nya 30 yang didapatkan pada P2, G2, dan P1, G2. Selanjutnya untuk gudang ketiga, demand-nya 25, di sini dia mengambil kolom pada P2, G3, dan P3, G3, sehingga total dari 5 plus 20 adalah 25. Demand-nya terpenuhi. Dan yang terakhir, G4. Di sini, dia mengambil kolom P3, G4, dan P4, G4, sehingga hasil dari 5 plus 15 adalah 20. Dan untuk demand pada dummy, di sini diambil dari kolom P4 dan dummy, yang hasilnya adalah 6. Sehingga total keseluruhan adalah 96. Dan perhitungan NWC-nya yaitu 15 dikali 4 plus 15 dikali 6 plus 25 dikali 7 plus 5 dikali 7 plus 20 dikali 5 plus 5 dikali 6 plus 15 dikali 6 dan plus 6 dikali 7. Sehingga hasil yang didapatkan adalah 60 plus 30 plus 75 plus 35 plus 100 plus 30 plus 90 plus 0. Hasilnya adalah 420 untuk perhitungan NWC. Selanjutnya kita akan membahas perhitungan Vogel atau Vogel approximation. Di sini, supply pada P1 adalah 20 dengan pemenuhan dari P1 ke G1, sehingga supply pada P1 terpenuhi. Untuk P2, supply 30, di sini pemenuhannya diambil dari kolom P2, G2, sehingga supply 30 pada P2 terpenuhi. Selanjutnya P3, di sini mengambil kolom P3, G3, dan P3, G4, sehingga 20 ditambah 5 adalah 25, dan supply pada P3 pun terpenuhi. Dan yang terakhir, P4, di sini mengambil P4, G3, yaitu hasilnya 5, dan P4, G4, yaitu hasilnya 10, dan juga P4 plus dummy, di mana hasilnya 6, sehingga penjumlahan dari 5 ditambah 10 ditambah 6 adalah 21, dan supply pada P4 pun terpenuhi. Selanjutnya, untuk pemenuhan G1 di sini diambil dari P1, G1 yang hasilnya 15, sehingga demand pada G1 terpenuhi. Yang kedua, G2, di sini demandnya 20 yang diambil dari P2, G2. Selanjutnya, G3, di sini diambil dari P3, G3, dan P4, G3, sehingga hasil demand untuk 25 pada gudang ketiga terpenuhi. Selanjutnya pada G4, di sini dia mengambil kolom di P1, G4, P3, G4, dan P4, G4, sehingga hasil penjumlahan 5 plus 5 plus 10 adalah 20, dan demand dari G4 pun terpenuhi. Dan yang terakhir, kolom dummy dihasilkan dari P4 dummy yang berisi angka 6, sehingga demand untuk dummy terpenuhi, dan totalnya pun sama, yaitu 96. Sehingga perhitungan Vogelnya adalah 15 dikali 4 plus 5 dikali 4 plus 30 dikali 3 plus 20 dikali 5 plus 5 dikali 6 plus 5 dikali 7 plus 10 dikali 6 plus 6 dikali 0. Dan hasil yang didapatkan yaitu 60 plus 20 plus 90 plus 100 plus 20 plus 35 plus 60 plus 0. Sehingga hasil yang didapatkan pada perhitungan FAM ini adalah 395. Untuk soal nomor 2B, di sini perintahnya adalah gunakan metode MODI atau stepping stone untuk mencari solusi optimal dan biaya total minimalnya. Solusi optimal yang didapatkan yaitu di mana pabrik 1 memperoleh supply 20 dari P1 dan G4. Untuk P2 atau pabrik 2 memperoleh supply 30 dari P2, G2. Untuk P3 atau pabrik 3 memperoleh
suplai 25 dari P3G3. Dan untuk P4 memperoleh suplai 21 dari P4G1 dan P4 dummy. Untuk G1 memperoleh demand dari P4G1, untuk G2 memperoleh demand dari P2G2, untuk G3 memperoleh demand dari P3G3, dan untuk G4 memperoleh demand dari P1, dan dummy memperoleh demand dari P4. Sehingga semua demand terpenuhi dan total akhirnya adalah 96. Sehingga perhitungan biaya total pada metode modified ini adalah 20 dikali 4 plus 30 dikali 3 plus 25 dikali 5 plus 15 dikali 4 plus 6 dikali 0. Sehingga yang ditabatkan adalah 80 plus 90 plus 125 plus 60 plus 0. Dan hasil akhir optimalnya yaitu 355. Untuk pertanyaan nomor 2C terakhir, di mana diminta jelaskan makna hasil perhitungan tersebut dalam konteks efisiensi distribusi dan pengambilan keputusan bisnis. Di mana hasil perhitungan menunjukkan bahwa metode MODI ini menghasilkan biaya total minimal sebesar 355, lebih kecil tentunya dibandingkan solusi awal metode NWC yaitu 420 dan Vogel 395. Artinya, perusahaan dapat menghemat biaya transportasi dengan memilih kombinasi pengiriman yang paling efisien. Hal ini menunjukkan bahwa optimasi distribusi mampu meningkatkan efisiensi penggunaan kapasitas pabrik dan jalur pengiriman, sehingga biaya operasional menjadi lebih rendah tanpa mengurangi pemenuhan permintaan. Dan makna hasil perhitungan terhadap pengambilan keputusan bisnis, di mana dari hasil tersebut manajemen dapat mengambil keputusan yang berbasis data dan efisiensi biaya, yaitu dengan menetapkan pola distribusi sesuai hasil optimasi. Selain itu, adanya kapasitas berlebih atau dummy juga menjadi informasi penting atau poin penting bagi manajemen untuk mengevaluasi strategi produksi ataupun perluasan pasar, sehingga sumber daya tetap berjalan baik dan profitabilitas perusahaan meningkat. Demikian pemaparan penjelasan soal dan jawaban UTS dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.